Malam itu, langit Kalimantan seolah menumpahkan seluruh lukanya. Hujan mengguyur tanpa ampun, petir memecah gelap. Dan di tengah derasnya badai, sebuah suara lirih memecah kesunyian. Tangisan bayi. Tubuh mungil itu tergeletak di tanah becek. Dibuang seperti tak pernah diinginkan dunia. Sementara tak jauh darinya, seorang wanita tua berjalan tertatih, membawa karung lusuh dan nasib yang tak lebih baik dari sampah yang ia pungut. Ketika pandangannya bertemu bayi itu, waktu seolah berhenti. Antara hidup dan mati, satu keputusan mengubah segalanya. Ia tak tahu, bayi yang ia selamatkan malam itu kelak akan kembali, membawa takdir yang tidak pernah ia bayangkan. Hujan baru saja reda di senja yang muram di pedalaman Kalimantan. Udara masih berat dengan aroma tanah basah dan dedaunan yang menguap pelan. Di antara pepohonan raksasa dan kabut yang menggantung di udara, seorang wanita tua berjalan terseok dengan karung lusuh di punggungnya. Namanya Nenek Ranti, seorang pengemis tua yang hidup sebatang kara, menggantungkan hidup dari sisa-sisa kemurahan hati orang yang bahkan tak pernah tahu namanya. Langkahnya gontai, kakinya kotor oleh lumpur, tapi matanya masih menatap tajam ke sekeliling, mencari apapun yang bisa dijual. Buah hutan, botol plastik, atau mungkin nasi sisa dari perkemahan para penebang liar yang sesekali lewat di sana. Malam hampir turun, dan suara burung malam mulai berganti dengan gesekan ranting yang membuat hutan terasa hidup, atau justru mengintai. Tiba-tiba, di tengah sunyi itu, terdengar suara tangisan pelan. Awalnya samar, seperti bisikan. Tapi semakin lama semakin jelas, tangisan seorang bayi. Nenek Ranti berhenti. Dadanya terasa sesak. Ia menajamkan pendengaran. Tangisan itu datang dari arah semak lebat di dekat batang pohon besar yang tumbang. Dengan langkah gemetar, ia menyingkap dedaunan yang menutupinya. Dan di sana, di antara kain basah dan tanah liat, terbaring seorang bayi mungil. Tubuhnya menggigil, wajahnya merah, dan matanya menatap kosong ke langit yang baru saja berhenti menangis. "Ya Allah!" desah Nenek Ranti lirih. Tangannya bergetar saat menyentuh pipi bayi itu. "Siapa yang tega meninggalkanmu di sini, Nak?" Ia menengadah, berharap mungkin ada seseorang yang akan datang mencari, tapi yang terdengar hanya suara hutan. Tidak ada siapapun. Bayi itu sendirian. Dan begitu juga dirinya. Tanpa pikir panjang, ia melepas kain lusuh yang melingkar di lehernya, membungkus tubuh kecil itu, dan mengangkatnya dengan hati-hati. Bayi itu berhenti menangis seolah mengenali kehangatan yang baru memeluknya. "Tenang ya, Nak, tenang," bisik Nenek Ranti sambil menatap wajah mungil itu. "Mulai malam ini, kau tidak sendiri lagi." Perjalanan pulang menuju gubuk kecilnya di tepi sungai terasa lebih berat dari biasanya. Karung di punggungnya berganti beban yang jauh lebih berharga. Setiap langkah menembus lumpur, setiap hembus napas menahan dingin, tapi Nenek Ranti terus berjalan. Sesekali ia menatap bayi itu, memastikan napasnya masih ada, matanya masih terbuka. Ketika tiba di gubuknya, rumah kecil beratap daun rumbia dan berdinding bambu, ia segera menyalakan tungku. Api kecil berkobar, menari-nari di gelapnya ruangan. Dengan telapak tangan yang keriput, ia mencoba menghangatkan tubuh bayi itu di dekat api. Bayi itu menggeliat, mengeluarkan suara lirih, lalu tertidur dengan damai. Nenek Ranti duduk di lantai tanah, menatap wajah kecil itu lama sekali. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar, rasa rindu, cinta, dan takut bercampur jadi satu. Sudah lama ia tidak merasa sehidup ini. "Kalau begitu," gumamnya pelan sambil mengusap kepala bayi itu, "mulai sekarang, kau akan kupanggil Lara. Cahaya, karena kau datang seperti sinar kecil di malam gelap hidupku." Di luar, hujan turun lagi, lembut kali ini, seolah hutan pun ikut menyambut kehidupan baru yang hadir di pelukannya. Dan disinilah, tanpa disadari siapapun, takdir mulai menulis kisah luar biasa tentang seorang nenek pengemis dan bayi terlantar yang kelak akan mengguncang dunia dengan balasan budi yang tak terbayangkan. Hari-hari berlalu, dan bayi kecil yang diselamatkan Nenek Ranti tumbuh perlahan di tengah kerasnya kehidupan hutan Kalimantan. Di gubuk tua berdinding bambu dan beratap bocor, tawa bayi itu menjadi musik yang menghangatkan hari-hari sepi sang nenek. Lara, nama yang berarti cahaya, benar-benar menjadi terang kecil di dunia yang sebelumnya gelap dan dingin. Setiap pagi, Nenek Ranti berangkat ke pasar kecil di pinggir desa. Ia membawa karung lusuh berisi daun pisang,
akar obat, dan buah hutan yang dikumpulkannya sehari sebelumnya. Di punggungnya, selalu ada gendongan kain yang berisi lara kecil yang tertidur pulas. Sementara orang-orang memandang mereka dengan rasa iba, beberapa dengan tatapan sinis, tapi Nenek Ranti tak peduli. Yang penting dia bisa hidup, katanya dalam hati, sambil menepuk lembut punggung Lara. Kadang, ketika ia mengemis di sudut pasar, ada anak-anak kecil yang menunjuk Lara dan tertawa. Lihat, bayi pengemis. Namun setiap kali ada yang berkata begitu, Nenek Ranti hanya tersenyum lembut. Ia tak pernah marah. Ia tahu, dunia ini memang kejam untuk orang miskin, tapi tidak ada yang bisa merampas kasih sayangnya. Saat malam tiba, di gubuknya yang diterangi lampu minyak kecil, Nenek Ranti sering mendongeng. Suaranya serak tapi hangat. Dulu, ada seorang putri dari bintang yang jatuh ke bumi, katanya sambil menatap mata Lara yang berbinar. Dia menangis karena sendirian, tapi kemudian bumi memberinya seorang ibu yang mencintainya. Meski miskin, cinta itu membuatnya kuat. Lara kecil tertawa, menyentuh wajah neneknya. Putrinya bahagia, Nek? Bahagia, nak, jawab Nenek Ranti pelan. Karena ia tahu, kasih sayang lebih berharga daripada istana. Tahun demi tahun berlalu. Lara mulai tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia belajar membaca dari potongan koran bekas yang ditemukan neneknya di tempat sampah pasar. Huruf-huruf itu ia eja satu persatu, sementara Nenek Ranti menatapnya dengan mata berbinar. Suatu hari nanti, kau akan jadi orang pintar, Lara. Jangan seperti nenek, yang cuma bisa menghitung pakai jari. Ketika usia Lara menginjak 8 tahun, mereka mulai menghadapi masa sulit. Tubuh Nenek Ranti semakin lemah. Tangannya gemetar, matanya mulai rabun. Ia sering batuk di malam hari, menahan sakit agar tak membuat cucu kecilnya khawatir. Namun Lara tahu. Ia tahu bahwa neneknya mulai sakit parah. Setiap kali melihat neneknya batuk darah, hatinya seperti disayat. Nek, biar Lara aja yang jual daun-daunan besok, ya. Tidak, nak. Dunia luar itu keras. Biarkan nenek yang hadapi. Tapi Nek. SSSTT, Nenek Ranti menatapnya, tersenyum tipis. Kau hanya perlu belajar dan berdoa. Suatu saat, kau akan keluar dari hutan ini. Dunia besar menunggumu, Lara. Kata-kata itu tertanam kuat di hati Lara, seperti ukiran di batu. Suatu malam, hujan deras mengguyur hutan. Petir menyambar, angin mengguncang atap gubuk mereka. Nenek Ranti terbaring lemah di tikar. Nafasnya berat, matanya sayu. Lara memeluknya erat, menangis ketakutan. Nenek, jangan tinggalin Lara, ya. Tangan keriput itu mengusap kepala gadis kecil itu dengan lembut. Nenek nggak akan pergi. Nah, nenek akan selalu ada di sini. Ia menepuk dada Lara, tepat di atas jantungnya. Selama kau masih punya hati yang baik, di situ nenek tinggal. Keesokan paginya, matahari terbit di balik kabut. Tapi gubuk kecil itu sunyi. Lara duduk di samping tubuh neneknya yang telah kaku, memeluknya erat tanpa suara. Ia tidak tahu bagaimana caranya hidup tanpa satu-satunya orang yang pernah mencintainya. Hari itu, di tepi hutan Kalimantan, seorang anak kecil berdiri di bawah hujan pagi sambil menatap langit. Air mata dan air hujan menyatu di pipinya. Nek, katanya lirih, Lara janji. Lara akan bikin nenek bangga. Angin bertiup lembut. Daun-daun bergerak pelan seolah menjawab. Dan di balik awan, seolah ada cahaya kecil, seperti senyum dari langit. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Setelah kepergian Nenek Ranti, hutan terasa sunyi dan dingin bagi Lara. Gubuk kecil itu masih berdiri, tapi tanpa tawa dan cerita dongeng di malam hari. Gadis kecil itu kini benar-benar sendirian. Namun di setiap kesepian yang menelan dirinya, suara lembut sang nenek seolah masih bergaung. Jangan lupa asalmu, nak. Tapi jangan takut bermimpi. Kalimat itu menjadi api kecil yang tak pernah padam di hatinya. Lara beranjak remaja dengan cara yang tak biasa. Ia bertahan hidup sendirian, mengumpulkan daun obat seperti yang dulu dilakukan neneknya, lalu menjualnya di pasar. Kadang ia bekerja membantu warung kecil di desa, sekadar untuk mendapatkan sepiring nasi dan tempat berteduh. Di malam hari, ia membaca apapun yang ditemukannya, koran usang,
bungkus rokok berisi tulisan kecil, bahkan papan iklan. Ia haus akan ilmu, dan dunia baginya adalah buku besar yang belum selesai dibaca. Suatu hari, ketika sedang duduk di tepi pasar, datang seorang guru sukarelawan dari kota. Guru itu memperhatikan Lara yang sedang membaca potongan koran dengan serius. "Kamu bisa baca, Nak?" "Sedikit, Pak. Nenek saya yang ngajarin," jawab Lara malu-malu. Guru itu tersenyum. "Kamu pintar. Kalau mau sekolah, Bapak bisa bantu daftarkan kamu ke sekolah desa." Lara menatapnya tak percaya. Sekolah? Ia bahkan tak pernah berani bermimpi sampai sejauh itu. Tapi ia ingat pesan Nenek Ranti untuk berani keluar dari hutan. Maka hari itu, ia menerima tawaran itu dengan hati bergetar. Perjalanan barunya dimulai. Ia berjalan kaki berjam-jam setiap pagi untuk sampai ke sekolah. Sepatunya robek, bajunya sederhana, tapi semangatnya tak pernah luntur. Lara belajar dengan cepat. Ia sering duduk paling depan, memperhatikan setiap kata guru. Nilainya selalu tertinggi, meski ia harus belajar di bawah lampu minyak di malam hari. Namun kehidupan tidak pernah mudah untuk anak miskin seperti dirinya. Beberapa teman mengejeknya. "Anak pengemis kok sekolah. Bajunya aja cuma 2 potong." Tapi Lara hanya diam. Setiap kali hatinya sakit, ia menggenggam kalung kecil peninggalan Nenek Ranti dan berbisik dalam hati. "Aku kuat, Nek. Aku harus kuat." Ketika usia Lara menginjak 16 tahun, ia mendapat beasiswa dari sebuah yayasan di kota besar. Hari ia harus meninggalkan desa, banyak warga yang diam-diam menatapnya dengan bangga. Seorang ibu tua menepuk pundaknya. "Pergilah, Nak. Tunjukkan kalau anak dari hutan juga bisa sukses." Perjalanan menuju kota menjadi titik balik hidupnya. Saat bus tua yang ditumpanginya mulai bergerak, Lara menatap hutan Kalimantan yang semakin jauh di belakang. Ia menahan air mata. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Nek, Lara akan kembali suatu hari nanti. Tapi bukan sebagai anak miskin lagi." Di kota besar, kehidupan terasa seperti dunia lain. Gedung tinggi, suara kendaraan, orang-orang berjas rapi, semua asing baginya. Hari-harinya diisi dengan belajar keras dan bekerja paruh waktu di kafe untuk membayar makan dan tempat tinggal. Tak jarang, ia tidur hanya 2 jam setiap malam. Namun setiap kali tubuhnya lelah, ia mengingat wajah Nenek Ranti, wajah penuh kasih yang dulu tak pernah menyerah meski hidup begitu kejam. Tahun demi tahun berlalu. Lara menamatkan sekolahnya dengan nilai tertinggi. Ia melanjutkan kuliah di jurusan ekonomi melalui beasiswa penuh. Di sana, ide-idenya mulai berkembang. Ia melihat banyak orang miskin di kota yang nasibnya sama seperti dirinya dulu, tertinggal, terlupakan, dan berjuang sendirian. Maka ia mulai bermimpi lebih besar, menciptakan sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka. Dalam diam, gadis yang dulu ditemukan di hutan itu mulai menyiapkan jalannya sendiri menuju masa depan. Ia bukan lagi anak kecil yang menggigil di pelukan nenek tua. Ia kini adalah api kecil yang mulai menyala di tengah gelap dunia modern. Dan suatu hari, api itu akan membakar seluruh batasan yang selama ini menahannya. Tapi ia belum tahu bahwa di balik kesuksesan yang menantinya, ada takdir besar yang akan membawanya kembali ke tempat di mana semua ini bermula. 8 tahun telah berlalu sejak hari Lara meninggalkan hutan Kalimantan. Kini ia bukan lagi gadis kurus dengan baju tambal dan sandal jepit. Ia telah menjelma menjadi wanita muda dengan sorot mata tajam dan semangat yang tak mudah dipadamkan. Di usia 24 tahun, Lara bekerja di salah satu perusahaan sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan desa. Ia tidak hanya bekerja untuk gaji, tapi untuk makna, sesuatu yang dulu diajarkan oleh Nenek Ranti tanpa pernah memakai kata-kata sulit. Menolong orang adalah cara paling indah untuk hidup. Setiap pagi, Lara bangun sebelum matahari terbit. Ia berjalan kaki ke kantor kecil di pinggiran kota, membawa laptop bekas dan buku catatan lusuh penuh ide. Ia dikenal di tempat kerjanya sebagai perempuan gigih, selalu datang paling awal, pulang paling akhir. Tapi di balik kesungguhannya, ada kesunyian yang ia simpan, kenangan akan Nenek Ranti, yang wajahnya selalu hadir setiap kali Lara memandang langit malam. Suatu sore, Lara sedang dalam perjalanan pulang ketika ia melihat sekelompok anak jalanan duduk di bawah jembatan. Mereka tertawa, bermain dengan botol kosong, dan berbagi makanan seadanya.
Salah satu dari mereka menatap Lara, tersenyum tanpa gigi depan. "Mbak kerja ya? Pasti lapar juga. Sini makan bareng." Ucapan polos itu menembus dadanya seperti panah kecil. Malam itu, Lara pulang dengan hati yang berat. Ia membuka laptopnya dan mulai menulis. Bagaimana jika ada usaha yang bisa membantu anak-anak miskin belajar dan bekerja tanpa harus meninggalkan sekolah? Gagasan itu menjadi cikal bakal impian besar yang kelak mengubah hidupnya. Ia memutuskan keluar dari pekerjaannya dan mendirikan usaha kecil sendiri. Sebuah platform sosial berbasis digital yang membantu perempuan dan anak muda dari desa menjual hasil kerajinan dan produk lokal secara online. Awalnya banyak yang menertawakannya. Mana mungkin anak miskin bisa bikin perusahaan? Tapi Lara tak peduli. Ia sudah terlalu sering diremehkan sejak kecil. Kini ia tahu satu hal, dunia hanya berubah jika ada orang yang berani mencoba. Hari-hari berlalu penuh perjuangan. Ia tidur di lantai kantor sewaan, makan mie instan hampir setiap hari, dan bekerja tanpa henti. Terkadang, listrik padam di malam hari, tapi ia tetap menulis proposal dengan cahaya lilin. Ia menulis ratusan email ke calon investor, hanya untuk ditolak berkali-kali. Namun setiap kali kelelahan datang, ia membuka kalung kecil peninggalan nenek Ranti, menggenggamnya erat, dan berbisik, "Nek, Lara belum akan menyerah. Belum sekarang." Titik balik datang ketika salah satu investor sosial dari Singapura membaca kisah perjuangannya di media lokal. Ia datang langsung ke kantornya, sebuah ruangan kecil dengan cat dinding mengelupas dan satu kipas tua. "Jadi kamu ingin membantu ribuan perempuan desa melalui teknologi?" tanya sang investor. Lara menatapnya mantap. "Tidak hanya membantu. Saya ingin mereka punya martabat. Saya tahu rasanya dipandang rendah hanya karena miskin." Kata-kata itu menggugah hati sang investor. Beberapa bulan kemudian, dana pertama mengalir. Platform yang awalnya sederhana kini mulai tumbuh pesat. Banyak perempuan dari berbagai daerah bergabung. Mereka membuat kerajinan, makanan, pakaian, dan menjualnya lewat platform yang kini dikenal dengan nama Ranti Nera, gabungan dari Ranti dan Nusantara. Nama itu bukan sekadar merek, tapi doa. Doa seorang nenek tua dari hutan Kalimantan yang dulu menyelamatkan seorang bayi tanpa harapan. 3 tahun kemudian, Ranti Nera menjadi salah satu perusahaan sosial paling berpengaruh di Indonesia. Lara diundang ke konferensi internasional, diwawancarai media, dan dinobatkan sebagai CEO wanita termuda di bidang teknologi sosial. Namun di balik semua itu, ia tetap sederhana. Di setiap pidato yang ia sampaikan, ia selalu menyebut nama yang hampir semua orang tak kenal. "Jika hari ini saya berdiri di sini, itu karena seorang nenek pengemis mengajarkan saya arti kasih sayang dan kejujuran." Tepuk tangan menggema setiap kali ia berkata begitu, tapi di hati Lara hanya ada satu rasa, kerinduan yang dalam. Suatu malam, setelah acara penghargaan di Jakarta, Lara berdiri di balkon hotelnya. Lampu kota berkelap-kelip seperti bintang jatuh di bumi. Ia menatap ke langit dan berkata pelan, "Nek, Lara udah sampai di sini." Tapi rasanya belum selesai. Ada sesuatu yang harus Lara lakukan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 18 tahun, Lara memesan tiket menuju Kalimantan, kembali ke tempat semuanya bermula. Pesawat kecil yang ditumpangi Lara mendarat di landasan sederhana di pedalaman Kalimantan. Suara burung enggang menyambut di kejauhan, aroma tanah lembab memenuhi udara, dan angin yang berembus dari arah hutan membawa kenangan yang sudah lama terpendam. Sudah 18 tahun sejak ia meninggalkan tempat ini, hutan yang dulu menjadi saksi pertama kali ia membuka mata. Begitu menapakkan kaki di tanah itu, dadanya terasa sesak. Ia memejamkan mata, dan seolah-olah ia kembali menjadi gadis kecil yang berlari-lari di antara pepohonan, memanggil neneknya sambil tertawa. Tapi ketika membuka mata, yang tersisa hanyalah sunyi dan pepohonan yang lebih tua dari kenangan. Lara berjalan menyusuri jalan tanah yang dulu sering dilalui bersama nenek Ranti. Ia kini mengenakan sepatu kulit dan jas sederhana, tanda kesuksesan yang tidak pernah ia banggakan di tempat ini. Di sepanjang jalan, anak-anak desa menatapnya penasaran. Seorang ibu parubaya berbisik, "Itu Lara kecil, bukan? Yang dulu tinggal sama nenek pengemis itu." Kabar kedatangannya cepat menyebar. Banyak yang tak percaya gadis yang dulu hidup di gubuk reot kini kembali sebagai wanita sukses yang wajahnya sering muncul di televisi. Tapi bagi Lara,
Ia tidak sedang mencari pengakuan. Ia hanya ingin pulang ke tempat di mana segalanya dimulai. Langkahnya berhenti di depan sebuah tanah lapang yang kini ditumbuhi rumput liar. Di sanalah dulu berdiri gubuk mereka. Kini hanya tersisa puing-puing kayu lapuk dan batu bata berlumut. Di sudutnya, ada batu kecil bertuliskan nama yang ia ukir sendiri bertahun-tahun lalu dengan paku karatan, Ranti. Air matanya menetes pelan. Ia berlutut, menyentuh tanah itu dengan tangan bergetar. "Nek, Lara pulang." Suara burung dan desir angin menjadi musik pengiring keheningan itu. Ia duduk lama, membiarkan kenangan datang satu persatu. Wajah tua yang tersenyum sabar, tangan keriput yang selalu mengusap kepala kecilnya, dan suara serak lembut yang selalu berkata, "Selama kau masih punya hati yang baik, di situ nenek tinggal." Lara menatap sekeliling, lalu berkata pelan, "Dulu nenek bilang, kasih sayang lebih berharga dari istana." Sekarang Lara tahu, itu benar. Semua yang Lara miliki ini, Nek, bukan karena uang, tapi karena nenek pernah mengajarkan cinta. Hari itu, ia tidak pergi ke hotel atau rumah tamu manapun. Ia memilih menginap di rumah warga desa yang dulu mengenal nenek Ranti. Malamnya, ia duduk di depan api unggun bersama beberapa penduduk, mendengarkan kisah tentang betapa baiknya nenek itu. Waktu itu, Embok Ranti sering ngasih makan anak-anak desa yang kelaparan, padahal dirinya sendiri belum tentu makan, kata seorang kakek tua sambil menatap api. Dia suka bilang, "Kalau perutmu kenyang, doakan aja saya nggak lapar besok." Semua tertawa kecil. Tapi di mata Lara, air mata sudah menetes diam-diam. Beberapa hari kemudian, Lara mulai berkeliling desa. Ia mengunjungi sekolah, pasar, dan rumah-rumah yang sebagian besar masih berdinding papan. Banyak anak kecil yang tidak bersekolah karena tidak mampu. Banyak lansia yang hidup sendiri tanpa keluarga, seperti dulu nenek Ranti. Pemandangan itu menyesakkan dada Lara. Ia tahu, inilah panggilan hatinya. Sore itu, di bawah langit jingga Kalimantan, ia berdiri di tanah bekas gubuk neneknya dan berkata pelan tapi mantap, "Lara akan bangun sesuatu di sini, Nek. Tempat di mana tak ada lagi anak yang kelaparan, dan tak ada lagi nenek yang kesepian." Ia menggenggam segenggam tanah dan menaburkannya ke udara. Angin menerbangkan butiran itu tinggi, seolah mengirim pesan ke langit. Malamnya, ia duduk sendirian di beranda rumah warga, menatap bulan yang tergantung di langit hutan. Ia membuka kalung kecil peninggalan nenek Ranti dan menggenggamnya kuat-kuat. "Nek, besok Lara mulai semuanya lagi. Tapi kali ini, untuk nenek." Dan di saat yang sama, seakan alam pun mengerti. Angin berembus lembut, membawa suara lirih dari pepohonan, seperti bisikan kasih yang tak pernah hilang. Pagi itu, matahari muncul malu-malu di balik kabut hutan Kalimantan. Namun di tanah yang dulu hanya ditumbuhi ilalang dan kenangan, kini berdiri tenda-tenda kerja dan alat berat sederhana. Lara berdiri di tengahnya, mengenakan helm proyek dan sepatu boot, menatap ke arah langit dengan mata berbinar. Di tangannya, ia menggenggam secari kertas yang sudah lusuh. Coretan pertama rancangannya tentang tempat yang ia impikan semalam setelah menatap langit di tanah neneknya. "Mulai hari ini," katanya pada tim kecilnya, "kita bangun bukan gedung, tapi harapan." Proyek itu ia namai Rumah Ranti. Bukan sekadar bangunan, tapi sebuah pusat kehidupan, tempat lansia tanpa keluarga bisa tinggal dan dirawat dengan kasih, tempat anak-anak miskin bisa belajar gratis, dan tempat perempuan desa bisa membuat kerajinan untuk dijual secara daring lewat platform Ranti Nera. Desa yang dulu sunyi kini bergeliat hidup. Warga yang awalnya ragu mulai bergabung, membantu bergotong royong. Para pemuda menebang pohon tumbang untuk dijadikan tiang, ibu-ibu menyiapkan makanan bagi para pekerja, dan anak-anak berlari-lari gembira melihat dunia yang tiba-tiba berubah di depan mata mereka. Namun tak semuanya mudah. Beberapa orang menuduh Lara hanya mencari perhatian. Apa dia yakin bisa urus ini semua? Ini Kalimantan, bukan kota besar. Apa dia mau bangun citra aja biar dibilang dermawan? Lara hanya tersenyum menanggapinya. Ia tahu, kebaikan tidak butuh pembuktian, hanya ketulusan yang bertahan. Dan di setiap malam yang panjang, ketika semua pekerja sudah tidur, ia duduk di tengah fondasi bangunan itu, menatap ke arah langit, lalu berbisik lirih. "Nek, lihatlah. Ini semua untukmu." 6 bulan berlalu. Bangunan megah berdiri di tengah desa, sederhana tapi hangat. Dindingnya berwarna putih gading,
jendelanya lebar untuk membiarkan cahaya masuk, dan di tengah halamannya berdiri sebuah pohon besar tempat anak-anak bermain. Di depan bangunan itu, terpampang papan kayu dengan ukiran tangan Lara sendiri. Rumah Ranti, dari kasih untuk kasih. Hari peresmian tiba. Warga desa berkumpul di halaman depan, beberapa datang dari jauh, mengenakan pakaian terbaik mereka. Kamera dari media lokal menyorot ke arah panggung sederhana tempat Lara berdiri. Ia mengenakan kebaya putih dan selendang tenun Kalimantan. Di belakangnya, tergantung foto besar seorang wanita tua tersenyum dengan keriput di wajahnya. Foto nenek Ranti yang disunting dari satu-satunya potret lama yang berhasil diselamatkan. Ketika mikrofon dinyalakan, suasana mendadak hening. Teman-teman semua, suara Lara bergetar tapi tegas. 18 tahun lalu, di hutan ini, seorang nenek pengemis menemukan bayi yang dibuang. Bayi itu hampir mati, tapi nenek itu, meski tidak punya apa-apa, memilih menyelamatkannya. Ia berhenti sejenak, menahan air mata yang mulai menggenang. Bayi itu adalah saya. Suara terkejut terdengar dari kerumunan. Beberapa orang menutup mulut, sebagian menangis pelan. Dia membesarkan saya dengan kasih sayang, bukan harta. Ia mengajarkan saya arti kemanusiaan, meski dirinya sendiri sering lapar. Saya hidup hari ini karena seorang wanita tua yang bahkan dunia pun tak pernah tahu namanya. Tapi saya ingin dunia tahu sekarang, namanya adalah Ranti. Suara tepuk tangan meledak di udara. Beberapa lansia desa menunduk haru, anak-anak kecil memeluk kaki ibu mereka. Lara melanjutkan dengan nada pelan, rumah ini bukan hanya untuk mengenang beliau, tapi untuk melanjutkan apa yang beliau ajarkan, bahwa setiap orang, sekecil apapun, bisa menyalakan cahaya di hati orang lain. Ia memotong pita peresmian dengan tangan bergetar, diiringi sorak-sorai. Begitu pintu utama terbuka, tampak ruangan penuh warna, anak-anak duduk membaca buku, para lansia duduk tersenyum di kursi rotan, dan di dinding tergantung tulisan besar dari kata-kata nenek Ranti. Selama kau masih punya hati yang baik, di situ aku tinggal. Lara berdiri di tengah ruangan, menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa merasakan kehadiran neneknya di setiap sudut, di cahaya matahari yang menembus jendela, di tawa anak-anak, di napas hangat udara pedesaan. Ketika malam tiba, semua orang sudah pulang. Ia berjalan sendirian ke halaman belakang, tempat makam nenek Ranti kini terawat rapi. Di tangan kanannya, ia membawa seikat bunga liar berwarna ungu, bunga yang dulu sering dipetik neneknya di pinggir sungai. Ia meletakkannya perlahan di atas nisan. Nek, Lara sudah tepati janji. Sekarang, nenek nggak cuma hidup di hati Lara, tapi di hati banyak orang. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan. Cahaya bulan menyinari batu nisan itu lembut, dan entah mengapa, Lara merasa seolah seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Hangat, akrab, penuh kasih. Ia menutup matanya, tersenyum, dan berbisik. Lara pulang, Nek. Tapi kali ini, bukan untuk menangis. Untuk berterima kasih. 3 tahun telah berlalu sejak rumah Ranti berdiri. Desa kecil di pinggir hutan Kalimantan itu kini berubah wajah sepenuhnya. Jalanan yang dulu hanya tanah becek kini beraspal halus. Anak-anak desa berangkat sekolah dengan seragam bersih. Para ibu sibuk menenun kain di balai pelatihan, dan para lansia duduk bercengkerama di serambi rumah Ranti sambil menyesap teh hangat. Lara berjalan di antara mereka dengan senyum hangat yang tak pernah pudar. Tiap kali ia datang, anak-anak akan berlari memeluknya sambil bersorak. Ibu Lara datang. Ibu Lara datang. Ya, mereka memanggilnya Ibu Lara, bukan karena ia melahirkan mereka, tapi karena bagi mereka, Lara telah menjadi ibu dari harapan baru. Program yang ia bangun kini telah menjalar ke seluruh Indonesia. Melalui Ranti Nera, ribuan perempuan di pedalaman kini bisa menjual hasil tangan mereka secara daring. Banyak yang akhirnya mampu menyekolahkan anak-anak mereka, memperbaiki rumah, bahkan membuka lapangan kerja baru. Sementara rumah Ranti sendiri menjadi pusat pelatihan dan panti kasih bagi para lansia terlantar. Beberapa media nasional datang meliput kisah itu, menyebutnya sebagai keajaiban dari Kalimantan. Tapi bagi Lara, semua itu bukan keajaiban, hanya balasan kecil atas cinta yang pernah menyelamatkannya. Suatu pagi, Lara duduk di taman kecil di depan rumah Ranti. Ia memandang pohon besar yang ditanam di tengah halaman pada hari peresmian dulu. Daunnya kini rimbun, memberi teduh bagi siapapun yang berlindung di bawahnya.
Di bawah pohon itu, ada bangku kayu dengan ukiran halus bertuliskan, "Untuk Nenek Ranti, yang mencintai tanpa syarat." Salah satu anak kecil duduk di sampingnya. Namanya Suri, anak yatim yang dulu tinggal di kolong jembatan kota, kini menjadi murid terbaik di sekolah rumah Ranti. "Mbak Lara," katanya polos, "kenapa Mbak nggak pernah capek bantu orang?" Lara tersenyum, mengelus rambut anak itu. "Karena dulu, Mbak juga pernah dibantu orang yang nggak punya apa-apa. Kalau beliau aja bisa ikhlas, masa Mbak nggak bisa?" Suri menatapnya kagum. "Berarti, Nenek Ranti itu malaikat ya, Mbak?" Lara menatap langit yang biru. Air matanya menggenang tapi bibirnya tetap tersenyum. "Iya, Nak. Malaikat yang gak punya sayap, tapi punya hati yang paling indah di dunia." Beberapa hari kemudian, Lara diundang ke acara penghargaan nasional di Jakarta. Ia menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif perempuan Indonesia. Di atas panggung megah, di hadapan pejabat, pengusaha, dan ribuan orang, Lara berdiri dengan gaun sederhana warna putih. Ketika tiba gilirannya berbicara, ia tidak bicara tentang bisnis, teknologi, atau strategi. Ia bicara tentang seorang nenek pengemis dari hutan Kalimantan. Ia ceritakan bagaimana tangan keriput itu pernah menggendong bayi yang bukan darah dagingnya, memberi makan dari sisa nasi yang ia temukan di jalan, dan mengajarkan nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suara Lara bergetar di mikrofon. "Kalau hari ini saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena ada seorang wanita miskin yang mengajari saya arti kaya, bukan di harta, tapi di hati." Seluruh ruangan hening. Banyak yang menunduk, meneteskan air mata. Di layar besar di belakangnya, terpampang wajah Nenek Ranti, senyum lembut dengan mata penuh kasih. Dan saat tepuk tangan menggema, Lara hanya menatap gambar itu dengan tatapan penuh cinta. Malam itu, setelah semua acara selesai, ia kembali ke kamarnya dan membuka jendela. Angin lembut meniup rambutnya. Dari jauh, cahaya kota berkelip seperti bintang-bintang. Ia memegang kalung kecil di lehernya, kalung yang dulu selalu dipakai Nenek Ranti. "Nek," bisiknya, "lihat kan? Cahaya yang Nenek nyalakan dulu, sekarang sudah menerangi banyak orang." Lalu, dengan tenang ia memejamkan mata dan membiarkan air mata jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Beberapa minggu kemudian, Lara kembali ke Kalimantan. Rumah Ranti sedang mengadakan acara ulang tahun keempat. Anak-anak bernyanyi, para lansia menari kecil, dan langit sore berwarna oranye keemasan. Ketika matahari mulai tenggelam, Lara berdiri di bawah pohon besar, memandang semua orang tersenyum bahagia. Ia tahu, perjuangan ini tidak akan berhenti di dirinya. Ia telah menyalakan api, dan api itu akan terus berpindah dari satu hati ke hati lain. Sebelum meninggalkan halaman, ia menatap langit sekali lagi. "Terima kasih, Nek. Dunia ini mungkin luas, tapi kasihmu yang kecil sudah cukup untuk mengubahnya." Dan seolah menjawab, daun-daun di pohon besar itu bergoyang lembut, diterpa angin sore. Cahaya matahari terakhir memantul di wajah Lara, membuatnya tampak bersinar, bukan karena kekayaan, tapi karena cinta yang telah menjelma menjadi cahaya abadi. Cahaya dari hutan. Cahaya bernama Lara. Dan di setiap hati yang pernah disentuh oleh rumah Ranti, nama seorang nenek pengemis terus hidup, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai legenda kasih yang tak pernah padam.